Oke, selamat pagi buat teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, buat teman-teman semua, saya sudah share ya di grup untuk materi 4 dan 5. Tapi nanti kita akan bahas dulu pertemuan yang ketiga. Nah, sebelum nanti kita bahas pertemuan yang ketiga, ini saya akan berikan salah satu cara, metode supaya kalian tidak capek-capek untuk screenshot. Makanya kemarin kan saya belum ajari, karena apa? Saya memberikan Anda materi terlebih dahulu konsep database-nya, sekaligus memulai database-nya itu membuat nge-create tabel, sama sudah mulai insert data, cuman belum secara menyeluruh ya, baru satu tabel ya. Kemarin baru berapa tabel? Satu tabel toh? Satu entitas toh? Bener nggak? Atau sudah berapa entitas? Dua ya, kalau nggak salah ya, dua tabel ya. Berapa Mbak Intan? Mbak Ririn? Sepertinya dua, Pak. Dua ya. Tabel apa? Tabel mahasiswa sama tabel? Yang biodata itu? Ya, biodata ya. Iya. Oke, saya cek dulu. Tabel database ini kan kemarin kan database-nya belajar _5 digit yang terakhir gitu kan. Isinya tabelnya mahasiswa yang kalian kemarin sudah saya jelaskan, dan saya suruh menambahi ini kan. Terus kemudian Anda ngisi datanya ini baru namanya tabel pertama, tabel mahasiswa, ya kan. Lalu setelah itu saya minta Anda untuk apa lagi? Untuk ini kan, buat tabel baru ya, namanya tabel customer. Bener nggak? Iya, Pak. Bener ya, customer ya namanya ya, tabel customer. Jadi di dalamnya database belajar tadi kan ada tabel mahasiswa satu. Sekarang kemarin kalau kalian bikin lagi, sudah buat tugasnya, berarti kan sudah dua tabel tuh, tabel customer ya kan. Isinya memang biodata sih, kurang lebih kayak tabel data customer kan, kayak gitu. Yang saya suruh modif-modif nih, kayak ngotak-ngatik DDL-nya. Jadi supaya apa? Supaya kalian terbiasa gitu kan. Ngubah nama kolom, ngubah tipe data, ngubah nama atributnya. Nah, supaya kalian tahu caranya seperti itu. Lalu juga saya minta untuk isi data tabel customer dengan 5 record seperti kayak gini di tabel mahasiswa, tapi dilakukan di tabel customer. Sudah belum? Sudah kan? Mbak Intan dan kawan-kawan, Mbak Mas Ramadan, sampai di sini sudah ya? Ya Pak, sudah. Sudah ya. Disuruh itu Jadi, Pak, ya. Ya, artinya sudah nggak ada kendala ya, artinya bahkan berarti Anda sudah bisa melakukan insert into. Ya, insert into. Kan kemarin kalau nggak salah insert into-nya kalian insert into-nya itu sudah menambahkan sampai 5. Nah, memang saya sengaja belum memberikan caranya, kok tiba-tiba saya kasih skripnya supaya kalian nanti bisa apa ya istilahnya itu mengamati kayak gitu, prosesnya bagaimana ketika kalian saya jelaskan dan Anda sudah melakukan sendiri sebelumnya. Nah, kalau saya jelasin terus, Anda kadang tuh nggak mau inisiatif kayak gitu loh. Tapi ketika Anda mencoba dulu tanpa saya jelaskan, oh mungkin Anda juga sudah punya pemikiran, oh seperti ini caranya, oh seperti ini. Dan kalaupun misalkan ada yang kurang atau ada yang kurang paham, ya kalian kan tanya dan saya juga siap menjelaskan kayak gitu. Nah, jadi Anda sudah punya bekal, intinya adalah punya bekal satu database, di dalamnya ada 2 tabel. Paham ya? Oke. Nah, dan itu kan Anda saya minta untuk kumpulkan, terus Anda capture kayak gitu kan. Nah, kadang memang capek kayak gitu melakukan hal seperti itu. Nah, ada tekniknya kalau supaya Anda nggak pengen capek dan semuanya terrecord dengan baik dan jelas kayak gitu. Bagaimana? Nah, Anda bisa nanti setelah masuk ke database, ya,
Jadi seperti biasa, masuk dulu use database, ya kan. Kemudian Anda ketikkan perintah T-nya 2 kali, lalu file direktorinya mau Anda taruh kemana, misalkan C boleh Pak, boleh. C boleh, D boleh, E boleh kalau memang sesuai dengan drive Anda. D.2 slash nama filenya, saya katakan .log, gitu aja. Maksudnya apa? Jadi setelah Anda melakukan hal ini, nanti dia akan muncul instruksi seperti ini. Logging to file, dia akan membuat file ini, yang mana dia akan menyimpan semua aktivitas. Log kan dari kata ini ya, log itu kan kalau kita punya log, misalkan Anda login, gitu kan. Login berarti kan Anda masuk kan. Nah, masuk itu kan berarti ada lognya. Jam berapa, perangkatnya apa kan biasanya kan ketahuan tuh kalau kalian pakai Facebook sama pakai Instagram atau pakai WA atau apa, kalian login, kalian ini terakhir jam berapa, perangkatnya apa, lokasinya di mana, nah itu log. Nah, dia akan melog semua kegiatan Anda dari mulai bikin database, bikin tabel, ngalter tabel, memasukkan data, semua mengubah sampai apa? Sampai Anda nanti kalau selesai Anda ketik perintah ini, noti, kemudian Anda enter, berarti nanti dia sudah menutup. Berarti selesai, anggapannya seperti itu. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah nanti hasil contohnya seperti ini. Ini adalah contoh kalau Anda, nah ini. Tadi kan saya bikin namanya coba pbd.log, karena ini hasilnya belum melakukan apa-apa. Jadi kan belum ada ini ya, belum ada recordnya sama sekali, lognya melakukan apapun. Tapi kalau Anda lihat contoh yang lain ketika saya sudah pernah memberikan, nah ini. Ya, ini adalah contoh. Jadi ketika kita setelah mengetikkan perintah T tadi, semua yang kita lakukan di dalamnya terrecord dengan baik dan jelas. Jadi kayak nggak usah capture lagi gitu loh. Kamu tinggal copy aja ini, buat jadi PDF, kirim ke saya, beres. Maksudnya seperti itu. Ya. Jadi nanti mulai besok, nanti kalau bikin tugas, ya nanti setelah saya berikan materi ini selesai, kalian melakukan hal ini. Nah, sampai dengan perintah ini, berarti selesai, nutup. Gitu teman-teman. Ya, jangan lupa ya, bisa dicatat itu, tadi perintahnya adalah T, ya. Lalu sertakan lognya. Nama filenya apa Pak? Boleh bebas, terserah kamu. Kan nanti kan tetap diolah dulu. Diolah nanti dijadikan PDF. Nah, nanti semuanya akan masuk ke sini. Dan kamu tidak perlu repot-repot ngepcer lagi, nyalin lagi, menggabungin satu-satu, nggak usah. Tinggal copy beres, kirim ke saya. Saya sih sebenarnya nggak butuh apa ya, tampilan rapi-rapi itu enggak, karena database itu juga tampilannya seperti itu toh, kayak gitu. Kamu yang penting copy aja, tunjukkan ke saya bahwa itu bikinan kamu, kayak gitu. Saya cukup mengetahui bahwa itu bikinan kamu dan hasilmu sampai mana, beres. Gitu. Nah, gitu Mbak Ririn, Mbak Intan, Mbak Ika, Mas Ramadan. Baik Jelas? Pak, baik. Jelas? Jelas Pak. Oke, sebelumnya yang semester lalu waktu PBD itu, yang pernah ngulang, diajarin pakai cara T ini enggak? Tidak Pak. Tidak ya. Oke. Artinya kalau saya sih biar kalian nggak capek kayak gitu. Ngulang apa? Nginget-nginget harus ngetik lagi, harus ini lagi gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu silahkan sebelum saya lanjutkan. Perintahnya adalah tadi T, nih seperti ini. Nah, mungkin bisa dicatat. Oke. Saya lanjut ya, kalau belum ada pertanyaan.
Saya akan mulai dari yang file ketiga atau PPT yang ketiga dulu, karena tadi saya sudah ngasih yang 45, kita akan masuk yang ketiga dulu lah ya. Sedikit mengulas tentang auto increment ya. Kemarin teman-teman sudah saya bahas tentang auto increment. Nah, saya mulai ya teman-teman. Slide-nya sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Pak. Oke, saya akan menambahkan ini ya materi yang selanjutnya masih di DDL dulu. Auto increment di sini merupakan fitur database yang memungkinkan pengguna membuat angka unik yang dihasilkan secara otomatis. Tadi saya bilang, dia akan berurut muncul setiap record yang dimasukkan. Setelah record tersebut masuk, selanjutnya akan mengikuti. Kayak misalkan angka 1, berarti nanti 1 sudah ada isinya, berarti selanjutnya otomatis dia 2. Jadi kita nggak usah ngetik lagi nama datanya. Secara otomatis dia akan muncul ya. Dan kebanyakan orang menggunakan angka unik atau increment ini sebagai primary key. Nah, jadi ada kaitannya kenapa kok sengaja ngasih auto increment, karena biasanya auto increment itu karena berhubungan dengan menjumlah otomatis, berarti dia adalah keterkaitan dengan sama primary key ya. Mungkin waktu Anda belajar sistem basis data, teorinya hanya dijelaskan tentang primary key-nya saja, tapi auto increment-nya nggak dijelaskan. Nah, auto increment itu karena kaitannya dengan praktikum, karena supaya Anda tahu bahwa oh gambaran auto increment itu seperti ini, Anda ketemunya auto increment di praktikumnya gitu. Nah, fungsi dari auto increment itu sendiri adalah membuat angka berurut dari terkecil sampai dan terbesar dan tidak perlu diisi. Nah, tadi saya bilang ya, ketika memasukkan data ke tabel ya, contoh misalnya di database dengan contoh tutorial dalamnya memiliki kolom struktur ID, nama, alamat, tanggal lahir. Pada struktur tersebut mana yang bisa dijadikan auto increment? Tentu saja yang ID ini kan ya. Nah, karena nanti yang diterapkan sebagai integer alias number atau angka ini adalah hasil dari ID tadi. Jadi nanti langsung kita bisa mengisi nama saja cukup. Karena nanti yang auto increment, jadi nanti kalau misalkan Anda mau, saya kasih contoh ya, misalkan ini hanya contoh ya, insert into tabel ya, values kan seperti ini ya, terus enter kurung buka seperti ini ya. Nah, nanti ada ya, ini misalkan sebagai data yang pertama. Nah, ini ada kosongnya gitu nggak apa-apa, nanti dia akan menambah otomatis. Nah, baru nanti yang data kedua misalkan nama, terus alamat gitu kan, terus apalagi dan seterusnya gitu ya, sampai selesai baru titik koma. Nah, itu seperti itu contohnya. Ini saya errorkan ya, ini error aja buat saya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia tidak diberikan auto increment, apa yang terjadi? Ini pasti nanti akan menghasilkan angka 0 kayak gitu. Ya, atau mungkin kosong, nggak ada. Ya, tapi kalau auto increment kita sudah kasih auto increment, dia akan dia sudah mengetahui maksud kayak gitu. Nah, itu sebagai salah satu contoh. Oke. Nah, ini contoh aja sih, contoh penggunaan auto increment. Ya. Hampir sama ya. Kode transaksi, ya kan? Ini create tabel, tabelnya nama tabelnya dibuat dulu, baru nanti insert nih ya. Insert tabel ya, AI, terus kemudian deskripsi, values, deskripsi, oke. Nanti secara otomatis kode transaksinya secara otomatis masuk sendiri. Nah, ini values-nya. Bahkan nggak perlu dikasih titik koma petik tadi, kita langsung ngisi value deskripsi. Jadi maksudnya deskripsi ini apa? Maksudnya deskripsi ini tak perbesar aja ya biar kalian. Nah, ini maksudnya tabel deskripsi ini apa? Ini adalah akan mengisi pada tabel atribut deskripsi dengan values nilainya deskripsi. Valuesnya deskripsi 1. Nah, kok nggak ada satunya Pak? Karena kita sudah membuat auto increment gitu. Ya. Kalau kalian tadi di CMD ya, kalian bisa dengan menggunakan petik tadi kosong, atau langsung tanpa itu pun juga bisa ya,
Tapi nanti ada ininya, ada tambahannya, ada tekniknya. Nanti saya kasih tahu. Ya. Oke, ini proses dulu aja. Kenapa kok dia harus ngasih keterangan deskripsi? Karena apa? Karena supaya nanti dia masuknya tidak salah, kayak gitu loh. Pak, katanya tadi nambah secara otomatis. Iya, tapi dia harus ditunjuk dulu. Dia harus masuk kemana? Makanya deskripsi ini dimaksudkan dia manggil, kan ini nama tabel, ini nama atribut, ya kan? Ini nama tabel, nama atributnya. Jadi ketika kita sudah memanggil tabelnya, atributnya kan kita tunjuk. Nah, kenapa kalau yang di CMD ini kita nggak menunjuk atributnya, Pak? Nah, pertanyaannya kan seperti itu pasti kalian. Kenapa? Karena asumsi kita, ya, Anda memasukkan nama record data itu misalkan ada 4 ya, ID, nama, alamat, sama nomor HP gitu aja. Kalau misalkan Anda hanya memasukkan nama, alamat, sama nomor HP saja, pasti nama ini nanti akan dianggap sebagai ID. Karena apa? Kurang satu, kayak gitu loh, kurang satu, karena Anda hanya memasukkan 3 kriteria, hanya nama, alamat, sama nomor HP. Tapi dibacanya di database, Anda baru memasukkan nomor ID, nama, sama alamat, nomor HP-nya belum. Nah, makanya saya tidak menunjuk. Kalau ada 2 teknik, yang pertama adalah dengan menunjuk. Makanya ada teknik di ML dengan nanti harus dikasih value-nya nanti, sebelum value-nya nanti dikasih seperti ini. Harus dikasih deskripsi dan seperti ini. Ini kalau memang kita hanya memasukkan, misalkan nih, ada data, nomor teleponnya kosong. Kita nggak tahu, kan nomor telepon boleh dikosongi, misalkan kita nggak tahu nomor teleponnya, saya nggak tahu nomor teleponnya Mas Ramadan, kayak gitu. Nah, saya kosongi dulu. Bisa. Jadi dengan catatan dibikin kosong seperti ini. Nah, kayak gitu. Tapi kalau ini saya tunjuk seperti ini di ID, primary key, nggak masalah juga, karena apa? Dia otomatis akan ngisi sendiri, kayak gitu loh maksudnya. Maksud saya itu dia akan ngisi sendiri. Karena kita sudah meng-create bahwa si auto increment tadi untuk yang pertama, ya itu sebagai primary key, dia sebagai auto increment, maksudnya seperti itu. Paham ya maksudnya ya, Mbak Intan, Mas Ramadan, Mbak Ririn, Mbak Ika? Mas Alvin udah datang belum? Jadi ada dua teknik metode, nanti saya kasih tahu. Ada 2 teknik metode. Ini yang belum hadir, Mas Alvin udah hadir belum? Belum ya? Nah, kelihatan kalau nggak hadir. Oke. Nah, makanya di slide yang saya kasih ini, saya kasih contoh. Bentar. Slide-nya mana tadi? Ini dia. Saya akan kasih tahu. Maaf ya, ini suaranya kedengaran dari luar. Ini yang ini tadi. Nah, ini. Nah, makanya saya minta Anda untuk pertama belajar masukkan 1 data dulu. Terus kemudian Anda bisa memasukkan 2 data sekaligus atau 5 data sekaligus atau berapa puluh data sekaligus, asalkan apa? Kalian harus teliti petiknya, komanya, terus titik koma di akhir, ya itu diperhatikan. Jadi kesimpulannya tadi yang Anda pelajari untuk bikin tugas kemarin, yaitu ya, itu Anda bisa memasukkan 1 data atau beberapa data sekaligus dalamnya. Itu bisa, kesimpulannya seperti itu. Cuman ketika Anda memasukkan data tanpa menunjuk nama atributnya, Anda harus sesuaikan dengan nama atributnya. Jadi yang dibaca ini adalah pasti yang pertama, petik yang pertama yang dibaca adalah NIM, petik yang kedua di sini yang dibaca nama, ketiga adalah alamat, nomor HP, akuntansi, nomor HP, jurusan, sama usia. Kalau misalkan saya kurang 1 aja di sini, berarti nanti ini akan geser, gitu loh. Karena dianggapnya kurang, kecuali kalau saya harus kasih petik kosong dulu, seperti ini. Nah, ini saya kasih petik kosong dulu, nah seperti ini, baru dia mau mengisi bahwa, oh
si prodinya tadi masih kosong kayak gitu misalkan ya, atau nanti yang usianya yang masih kosong kayak gitu. Karena kalau nggak dikasih seperti ini ya, karena kalau Anda misalkan kurang, kan ini kalau sistemnya nggak menunjuk nama atribut ya, karena kalau nggak menunjuk nama atributnya ya. Nah, yang seperti ini dianggapnya berarti 19 ini nanti masuknya adalah di prodi. Dan sedangkan belum tentu di prodi nanti tipe datanya sesuai dengan integer. Siapa tahu tipe datanya hanya sekedar mengenal karakter aja, tidak bisa mengenal huruf dan angka, gitu misalnya. Atau sebaliknya. Jadi dia pasti error karena mungkin pusingnya seperti ini kenapa kok error kayak gitu. Padahal sepelenya adalah bahwa saya tidak menunjuk ini dan lupa tidak memberikan petik kosong dulu kalau emang datanya ada yang kosong kayak gitu. Gitu. Paham Intan dan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Masih bisa diikuti? Coba dikasih contoh di MySQL-nya, Pak. Oke, sebentar. Saya akan tambahkan ini ya. Saya akan tambahkan di slide kedua. Saya pakai cara ini ya. Jangan ditiru cara saya. Saya karena sudah kebiasaan. Oke, saya pakai tabel mahasiswa. Saya akan menginsert ini ya. Cara copy paste supaya apa ya biar cepat. Seperti ini. Oke. Saya akan masukkan di sini. Oke. Oke. Nah, ini kalau saya misalkan ini cara yang benar ya. Ini saya masukkan cara yang benar dulu. Oke. Cara yang benar ini juga masih salah. Bentar saya cek dulu. Kolom das count baris ini value-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 10 tok ya kemarin ya. Kalau nggak salah tak des dulu. Teks tabel mahasiswa. Cuman 12 ya. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 karakter ya. Oke. Kolom das value oke. Set into tabel mahasiswa values. Itu sepertinya kurang petik yang di nomor teleponnya itu, Pak. Iya, nomor telepon. Oke, gini ya. Saya karakter ya, fakultas. Oh, iya. Soalnya jumlahnya kan masih 4. Saya belum nambahin nomor telepon. Nah, ini yang tadi saya maksudkan. Ini yang benar dulu ya. Yang benar dulu. Sorry. Alamat sama fakultas ya. Fakultasnya saya bikin akuntansi. Gini kan. Karena usianya juga nggak ada nih ya. Oke. Nah, masuk kan. Nah, kalau kita panggil, cara manggilnya gimana? Select bintang panggil mahasiswa. Kan manggil nih, ya kan? Nah, kebetulan saya ingin nambah data yang kedua. Data yang kedua, saya anggap saya nggak tahu alamatnya. Gitu kan? Saya nggak tahu alamatnya. Ini cara yang salah kalau misalkan Anda misalkan nih kita nggak tahu karena Anda salah ya, itu ya. Nah, masukkan seperti ini karena anggapannya yang Anda tahu bahwa kalau saya ngosongin seperti ini, berarti secara otomatis mikirnya adalah akuntansi pasti masuknya ke fakultas kok, kayak gitu. Mikirnya kayak gitu ya. Nah, dia nggak akan mau. Kayak gitu loh. Dia nggak akan mau. Ya, karena apa? Tadi jawabannya sama bahwa barisnya sama yang data yang Anda masukkan tidak sesuai. Kecuali kalau Anda dengan menggunakan teknik yang namanya di sini MySQL. Sebentar. Di sini ada namanya penunjuk. Ada dua teknik.
ya. Ada dua teknik. Yang satu tadi kalau saya kan nggak menunjuk, tapi jumlah datanya harus sesuai. Nah ini kolom 1 insert into tabel name, kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan seterusnya. Jadi kayak misalkan nih, ini ID, ini apa namanya, ini nama, ini langsung fakultas, bisa. Jadi nanti yang akan kita masukkan apa namanya sesuai datanya. Tapi kalau misalkan Anda nggak memberikan ini, ya tidak diberikan ini, langsung ini, kayak yang kita lakukan di sini, ya itu apa namanya kalau kita nggak lakukan dan kita langsung seperti ini, hasilnya akan seperti ini. Nah, solusinya bagaimana, Pak? Nah, kadang mahasiswa itu kurang telitinya di sini. Nah, itu harus berarti kalau misalkan mau seperti ini dikosongin seperti ini, kayak gitu. Nah, tapi nanti kan duplikat entry, sorry, ini kan tadi duplikat entry ya, nggak boleh ya, karena dia sudah primary key. Nah, seperti ini. Ini harusnya seperti ini, tapi ini tak ulangi dulu. Nah, ini tak ulangi dulu. Ini kan, saya bikin yang, tapi jangan Agus lagi ya namanya ya. Manajemen. Ya, nah baru bisa kayak gitu loh. Karena saya nggak menunjuk kolomnya, jadi kayak kebiasaan. Kayak saya bilang, orang bikin database, kita nge-coding kayak gini, itu kebiasaan. Kamu kebiasaannya pakai yang mana? Pak, kenapa kok Pak Oki nggak pakai yang ini? Menurut saya kepanjangan. Bener nggak? Kepanjangan. Karena apa? Saya harus nulis dulu, insert into tabel mahasiswa, baru nanti saya tulis dulu apa? ID, ya kan? ID, terus apa namanya? Lagi misalkan di sini apa lagi nih? Kolom 2, misalkan nama, ya, nama dan seterusnya. Kan capek gitu loh. Kalau saya sih kebiasaan karena pengennya cepat, pengennya ringkes, ya ini. Nah ini contoh nih. Nah, nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai petik ya. Jadi apa? Misalkan ID, ya, nama, alamat, nomor HP misalkan, jurusan, ya. Baru nanti value, baru masukkan seperti ini. Nah, terus kalau misalkan Anda tidak ingin memasukkan alamat atau alamatnya dikosongi, ya bisa, tapi ID, nama, langsung nomor HP, jurusan, baru Anda bisa. Nggak usah pakai petik kosong kayak tadi ini, bisa. Karena yang dianggap berarti kita memasukkannya ke sini. Ya gitu loh, artinya sesuai dengan ini. Tapi kalau Anda tidak memberikan tujuannya, ya harus dengan menggunakan kosong tadi. Gitu. Sudah paham, Mbak? Tadi yang tanya Mbak siapa tadi? Mbak Intan atau Mbak Ridin? Paham, Mbak. Nah, sudah paham belum? Maksudnya? Nah, tadi kalau kita coba ya. Select bintang from tabel mahasiswa. Kan kosong kan? Syaratnya apa? Syaratnya adalah harus not null-nya, jangan lupa ini maksudnya kan null-nya kan yes, artinya dia boleh kosong. Kalau misalkan ini mau kosongi tapi ternyata di sini not null, ya nggak akan mau. Paham ya? Karena apa? Dia tidak boleh kosong datanya. Gitu loh. Ini maksudnya tuh saya belajar ngasih sharing ke teman-teman ini bahwa kalau ngisi data kebiasaannya yang mana, karena banyak cara. Ini cara yang pertama kayak gini nih. Ini cara yang pertama kalau mau menggunakan pengen panjang. Kalau saya ini menurut saya terlalu panjang. Ya. Mau cara yang ringkas ya menurut Anda mudah yang mana ya monggo. Kalau cara saya yang ringkas ya insert itu tabel mahasiswa, ini data yang kedua ya. Mahasiswa terus values langsung. Kalau saya berarti apa? Berarti saya anggap langsung gini ya, dan masukkan seperti ini ya. Nah ini
Saya langsung ini. Tapi asumsinya harus sama. NIM, nama, alamat fakultas. Kalau memang salah satu ini kosong, misalkan nih, namanya yang kosong Pak, karena saya namanya nggak tahu, saya kosongi. Tapi alamatnya saya tahu, misalkan alamatnya Depok, jurusannya adalah kesehatan. Ya harus dibikin seperti ini. Kenapa kok nggak dibikin seperti ini? Kayak gitu. Nah, apa? Karena jumlahnya kurang. Dia jumlahnya 3 tok, padahal di sini 4. Tapi Anda bisa membuat statement seperti ini kalau Anda dengan menggunakan model seperti ini. Paham Mbak Intan dan teman-temannya? Jadi ikuti enggak? Bisa, Pak. Oke ya, jelas ya. Ini kalau mau try. Jadi kalau Anda pakai Witri School, enak mau belajar. Ini hasilnya kayak gini nih. Ya. Misalkan nih saya anggap aja nih insert itu customer name, contact name. Ya. Contact name. Oke. Ini saya misalkan saya hapus ya, kontak name-nya saya hapus. Nama kontaknya kan berarti apa? Tom B. Erickson nih. Saya hapus. Saya hapus. Ya kan? Saya hapus. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Padahal kan harusnya ada ini apa namanya? Nah ini ada kontak name, ya gitu kan? Ada kontak name. Tapi saya tidak mencantumkan kontak name gitu. Tapi saya nggak tahu nih kontak name ini harus diisi apa enggak, saya nggak not null apa enggak saya nggak tahu ya. Tapi kita bisa coba. Nah, kita lihat ya kontak name-nya. Kalau kontak name-nya di sini adalah not null atau nggak boleh kosong, pasti error gitu. Oke, kalau jalan ini kita lihat. Ada nggak data yang kosong di sini? Nah ini yang baru saya tambah tadi ya, 0 gitu kan. Hasilnya seperti ini. Kalau tadi kan data yang pertama saya tambahkan ini, ya. Terus data yang kedua ini. Tapi saya nggak mencantumkan nama. Otomatis dia dianggapnya kosong. Sama halnya kayak gini. Nah, ini kalau saya enter, kalau saya nggak nunjuk atributnya, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah di sini error. Tapi kalau saya ingin dia membuat kosong, katanya saya harus bikin seperti ini. Ya, tapi harus buat kosong dulu. Sorry, ini harus di enter dulu ya. Ketik insert values. Nah, seperti ini. Ini. Ya, ketik dulu. Sorry. Ketik. Oke, beres. Masuk kan? Kita tinggal select bintang. Ini baru kosong datanya. Tuh. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kalau sudah, berarti Anda sudah bisa memasukkan data. Nah, kemudian ada namanya foreign key. Foreign key itu di sini adalah sebagai kunci tamu atau istilahnya itu tabel penghubung. Ya, contoh tabel penghubung itu contohnya seperti ini. Ada database namanya database penjualan. Kalau namanya penjualan kan berarti apa? Ada apa? Ada pembeli, ada barang, ada transaksi. Minimal 3 itu. Benar nggak? Benar ya? Ada pembeli, ada barang, ada transaksi. Namanya penjualan. Ya. Nah, kalau kita belajar ingat lagi SPD, berarti kalau yang namanya pembeli, baik, ya.
Kalau namanya pembeli, ya namanya pembeli, berarti ada ID-nya, nama pembelinya, yang mungkin jenis kelamin dan sebagainya. Kalau barang, berarti apa? ID barang, nama barang, harga, stok, gitu. Ya. Kemudian, ya ada tabel yang berikutnya namanya tabel transaksi. Tabel transaksi itu isinya apa? Berarti adalah keterhubungan antara dua tabel tadi, tabel pembeli sama tabel barang. Di sini tabel pembeli sama tabel barang tadi dihubungkan dengan namanya tabel transaksi. Nah, di dalamnya berarti apa? Ada jelas primary key-nya dulu, ID transaksi. Kalau misalkan Anda belanja di Alfamart atau minimarket atau Indomaret atau apa, dapat struk kan? Struknya Anda lihat biasanya ada ID-nya. ID-nya itu adalah ID belanja kamu, bahwa sehari ini kamu itu adalah sebagai dianggapnya itu sebagai customer pembeli keberapa hari itu, kayak gitu loh, ID transaksi. Jadi misalkan, oh hari ini saya dapat ID transaksi 100, berarti hari itu sudah ada yang belanja 100 orang, termasuk kamu, 100 transaksi. Nah, dari 100 transaksi tadi, kan berarti ada apa? Ada item-itemnya kan, barang yang kamu beli apa, terus jumlah pembeliannya berapa, kode barangnya apa, kan seperti itu. Tapi juga tak luput juga ada namanya member. Pembeli kan biasanya kalau kamu, misalnya kan kalau ditanya di minimarket kayak Alfamart, Indomaret gitu kan tanyain, punya membernya mas, itu punya membernya mbak, kan kayak gitu kan. Nah, biasanya kalau ada member nanti dimasukkan membernya, atau kalau nggak ada member biasanya mungkin diisi apalah, tapi biasanya tetap ada, misalkan no member atau apa. Nah, di situ anggap aja sebagai ID pembeli, ya gitu, ya ID pembeli. Nah, ID pembeli. Jadi berarti karena tadi ada si pembeli dan ada si barang, berarti kan dimasukkan jadi sebuah transaksi tadi, bahwa nanti saya bisa tahu bahwa oh saya dapat struk itu saya belanja apa saja, barangnya apa saja, jumlahnya apa saja, tanggal berapa, keterangannya Pak. Jadi transaksi itu juga bisa kita tambahkan sesuai keinginan kita. Tapi cuman kebetulan aja transaksinya di sini kebetulan cuman ini aja sih yang diminta. Kenapa kok nggak bisa ngambil langsung barang aja Pak? Kalau di sini Bapak kan butuhnya barang. Transaksi dimasukkan barang saja. Bagaimana caranya saya bisa ngambil barang, tapi saya tidak tahu ID-nya? Misalkan nih, kamu beli kayak air mineral di minimarket itu, air mineralnya itu mungkin namanya apalah, aqua atau le mineral atau apa, ya. Di situ mungkin ada juga barang yang namanya sama kan, kalau nama kan bisa jadi sama. Misalkan saya anggap aja ID transaksi tadi, atau enggak ID pembeli namanya Agus atau namanya Ramadan deh. Berapa orang nama pembeli di minimarket itu namanya Ramadan? Kan banyak, apalagi namanya Mbak Intan, apalagi namanya Pak Oki. Banyak sekali yang bisa mencirikan sebagai ID atau sebagai yang unik itu siapa? Ya berarti kan ID pembeli. Berarti di sini ID pembelinya saya ambil, di barang ID barangnya saya ambil. Bisa jadi barang yang kita beli kayak pasta gigi, terus kemudian minuman atau makanan, kebetulan aja mungkin namanya ada yang sama kayak gitu, ya kan? Misalkan mie instan, sama-sama namanya mie sedap, tapi rasanya rasa soto sama rasa ayam. Kan sama-sama mie sedap kayak gitu, tapi kan ID-nya sudah beda itu, ya kan? Bahwa nanti di laporan kan nggak bisa dijadikan satu, bahwa mie instan yang rasa soto sama rasa ayam jadi satu kan nggak bisa, harus beda ID-nya, kayak gitu. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi namanya foreign key itu seperti itu. Jadi untuk mengambil dia harus ada ID barang sama ID pembeli. Makanya nanti ID barang sama ID pembeli pasti masuk di sini. Sehingga untuk menampilkan struk tadi, gambarannya, sebagai kunci relasi. Contohnya seperti apa? Nanti akan saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Saya kasih contoh dulu ya. Saya kasih contoh dulu di sini. Saya keluar dulu. Ada contohnya di sini. Namanya database. Sorry, MySQL dulu. Oke.
Saya ambil yang simpel aja, pegawai kalau nggak salah. Use pegawai. Atau enggak penjualan aja ya. Penjualan kayaknya ada, tapi coba dulu deh. Pegawai masuk. Sorry. Teks tabel, nama tabel ya. Show tabel. Oke, ini aja lah nggak apa-apa. Ada data pegawai, ada departemen, ada golongan. Oke, saya coba dulu Dex. Apa namanya? Data pegawai. Oke, nah kemudian Dex departemen. Dex golongan. Anggap aja ini adalah tabel kepegawaian. Teman-teman masih dengar suara saya? Masih, Pak. Masih ya? Masih Pak, masih. Oke. Tadi contohnya adalah transaksi. Sekarang contohnya adalah kepegawaian. Contohnya kepegawaian ya. Pak, kok di sini ada 4? Ini namanya data nama ini, abaikan saja dulu. Anggap aja nggak ada. Ini nanti saya jelaskan besok lah. Ya, data pegawai, departemen, sama golongan. Yang kalian lihat 3 ini dulu aja. Selain ini diabaikan. Ya, anggap aja ini dulu. Nah, ciri khasnya kalau kita menggunakan foreign key ataupun Citamu, itu adalah cirinya ini. Ada mulnya, ada multiple key-nya. Ya, misalkan nih kepegawaian, kalau kalian kan kepegawaian kan biasanya kan punya ID, punya nama, punya alamat, golongan, kamu di bagian mana, kan seperti itu. Saya misalkan di Udinus kerja, saya punya NPP, saya punya nama, punya alamat, saya punya golongan, saya juga punya, saya itu kerjanya di bagian apa, anggap aja seperti itu. Nah, golongan sama kode atau kode bagian atau kode departemen ini kan punya bagian sendiri, punya tabel sendiri, ya kan? Punya tabel sendiri. Kenapa kok enggak saya ambil masukkan di apa namanya sini, ya kan, langsung dimasukkan? Nah, itu tadi salah satunya adalah menghindari adanya duplikasi dan sebagainya. Ya. Terus juga bisa untuk dikelola. Jadi misalkan nih yang bekerja di bagian lab siapa aja, bekerja dosen siapa aja, bekerja sebagai TU siapa aja. Nah, jadi makanya kode dep di sini diberikan kode departemen sama nama departemennya, nama bagiannya, ya. Bikinnya seperti itu. Lalu yang di deskripsi golongan, ya, golongan itu kan salah satu indikasinya ada untuk gaji pokok, ya, bahwa kalau golongannya semakin tinggi berarti gajinya semakin banyak, seperti itu. Berarti nanti ada golongannya, gaji pokoknya sama tunjangannya. Bahwa berarti saya nanti misalkan dicetakkan data pegawai, bahwa nanti kalau misalkan diminta nih, misalkan saya cetakin datanya Pak Oki, ya, bahwa Pak Oki ini apa namanya, saya pengen tahu gajinya berapa, dia berada di bagian mana. Kan cukup manggil NIP-nya saja, dia semuanya akan muncul. Tapi kalau misalkan saya golongannya tidak saya kasih, anggap aja nih golongan sama kode dep kamu tutupi wes, kamu nggak ada, anggap aja nggak ada, kosong. Kira-kira bakal tahu nggak gaji saya berapa? Nggak bisa ya, nggak akan tahu. Kenapa? Ya karena nggak ada golongannya, kayak gitu loh. Nggak ada kebagiannya juga. Berarti dianggap saya ini siapa, kayak gitu loh. Ya. Tapi ketika saya masukkan golongan di sini, ya, dan golongan ini pun terhubung, ya, Pak, apakah masukkan golongan ini juga dihubungkan dengan yang ada di deskripsi golongan? Iya, dihubungkan. Jadi ada skrip tambahannya nanti untuk menghubungkan ini loh. Kalau kita kan biasanya nambahin primary key di awal, ada tulisan primary key-nya, kayak gitu kan. Nanti ada caranya nambahin foreign key-nya. Istilah saya kan poinnya di situ ngomongnya. Ya, jadi makanya caranya bagaimana? Jadi sudah paham ya, sudah dapat gambarannya ya, bahwa
kalau saya tadi tidak menampilkan golongan sama kode bagian, ya saya di situ nggak akan dapat gaji, nggak akan dapat bagian, kayak gitu loh. Nggak punya posisi bagian di situ. Tapi ketika saya sudah masukkan di situ ada golongan dan dihubungkan, ya, ya saya pasti bisa tahu golongannya berapa, gaji saya berapa, saya di bagian mana, kayak gitu. Nah, ini ada contoh, ya. Tadi ada apa? Pembeli transaksi sama barang. Kita kembali lagi ke sini. Bahwa seperti biasa, nanti kalian buat namanya database penjualan terlebih dahulu. Biasa, create database, nama databasenya, terus penjualan, baru nanti Anda bikin namanya tabel pembeli sama tabel barang dulu. Seperti biasa. Dan lihat nih, ini caranya sama ya, nggak ada bedanya, masih sama. Ya, create tabel barang pun sama. Nah, perintah di atas sudah membuat dua tabel dengan nama pembeli dan nama barang. Ini sudah ada penjelasannya. Not null berarti wajib diisi. Auto increment berarti diisi secara otomatis. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Terjadinya duplikasi. Namun untuk penggunaan auto increment nanti hanya untuk field yang tipe data integer saja. Jadi saya jelaskan auto increment itu hanya untuk integer. Kalau ada angkanya, ada hurufnya, ya dikombinasi gitu tidak bisa. Artinya hanya bisa untuk auto increment. Nah, oke. Nah, perbedaannya di sini. Bikin tabel transaksi. Karena kan tadi baru bikin dua. Ya, baru bikin dua ya, sorry. Baru bikin dua. Tadi pembeli sama barang. Tabel transaksinya kan belum. Nah, tabel transaksinya di sini seperti biasa. Bikin ID transaksi, bikin ID barang, integer, tanggal, date, keterangan. Nah, kemudian ditambahnya ini. Nah, ini constraint ID barang, foreign key, menunjuk kemana ID barang yang referensinya barang, ID barang. Maksudnya apa? Gini. Jadi kan ini posisinya kita bikin tabel transaksi. Constraint ini adalah tadi menghubungkan foreign key-nya tadi, menambahkan foreign key. Ya. Jadi bahwa saya akan menghubungkan ID barang di sini. Nah, ini. ID barang ini adalah ID barang ini dulu. Ya, paham ya? ID barang ini. Ya, di mana nantinya akan sebagai penghubung atau tabel tamunya di sini pada ID barang. Nah, ID barang ini ya ID barang ini ya yang akan mereferensikan pada tabel barang. Ya, tabel barang ya. Tabel barang yang tadi, yang tabel kita bikin, yang di dalamnya adalah ID barang. Ya. Jadi ID barang di sini sama ID barang di sini ya itu masih punyanya di sini, masih punyanya di ID transaksi. Jadi karena saya akan bikin ID barang di sini, berarti saya akan, Pak, misalkan ini namanya bukan ID barang, bagaimana? Misalkan nih ID item gitu ya, ID item berarti nanti di sini adalah ID item, di sini adalah ID item. Referensinya dari barang, ID barang. Jadi yang setelah referensi ini ngambil dari tabel sebelahnya. Jadi kayak di apa namanya di sini. Nah, ini ya, saya menambahkan data pegawai, referensinya adalah goal ini ya, referensinya adalah tabel golongan, atributnya goal kayak gitu. Kenapa enggak saya bikin sama golongan supaya Anda tahu bahwa bedanya di situ ya, bedanya di situ. Referensinya adalah tabelnya golongan, atributnya goal gitu. Itu kalau tadi pakai contoh penjualan. Nah, sama halnya dengan constraint yang di sini, ID pembeli, ngambilnya dari sini, referensinya adalah pembeli di sini adalah ID pembeli yang ada di tabel pembeli. Oke. Nah, seperti itu. Ini saya tunjukkan untuk contohnya yang penjualan. Kayaknya moga-moga aja ya. Ada ya. Yang di tadi itu kayaknya ada. Penjualan. Nah, ini.
barang, bayar, pembeli. Coba ya, saya transaksi dulu. Show this. Nah, ini ya, ID barang, ID pembeli, multiple key kan. Ya, jadi cirinya seperti ini. Saya sekarang akan menampilkan yang barang. Oke. Barang. Nah, ini ID barang. Ya. Jadi ID barang di sini referensinya ngambil dari mana? Ngambil dari sini. Kenapa kok ada referensi, Pak? Jadi referensi itu istilahnya gini. Sederhananya saya analogikan gini. Ini orang tuanya, ini adalah anaknya. Kayak gitu. Biasanya kalau anaknya itu kan istilahnya namanya parent, ini child, kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan kita mau ngisi di sini asal-asalan, nggak akan bisa. Misalkan nih, ini barangnya namanya namanya Aqua, ya, pakainya Ki ya, Aqua gitu ya. Tapi di sini saya ngisinya pakai K, Aqua gitu, nggak akan bisa. Kenapa? Karena tidak ada referensinya di sini. Dan ketika kita menambahkan di sini, ya, itu juga nanti di barang di sini juga nambah, gitu. Tapi kalau kita nambah di sini, di transaksi belum tentu nambah karena nggak ada transaksinya, gitu loh. Ya, jadi ada referensinya, gitu. Makanya saya ngomong referensi. Ya, itu adalah si ID barang. Kita cek yang di deskripsi pembeli. Kenapa kok nggak saya contohin membuatnya, Pak? Karena ada yang nanti membuat sendiri. Saya sudah menjelaskan gambarannya. Kalian nanti yang nyoba kayak gitu. Ya, ID pembeli. Pak, ini kenapa kok ada ID supplier? Kenapa saya sudah mengembangkan? Ada tambahnya supplier. Jadi anggap aja supplier sama pembayaran tutupi dulu aja. Kita fokus ke 3 tabel ini dulu, transaksi, barang sama pembeli. Jadi Anda lihat ID pembeli di sini juga ID pembeli, multiple, bahwa ID pembeli ini referensinya diambil dari sini. Nah, kalau Anda melihat di PHP admin, nah contohnya ini. Contohnya di PHP admin. Biar kalian lebih mantap, lebih paham. Ciri khasnya kalau Anda sudah menggunakan foreign key. Tadi apa? Penjualannya. Atau enggak yang ini dulu, pegawai dulu deh. Pilih yang more, nanti ketika mencet atau klik tombol database-nya, langsung pilih more. Kalau nggak ada more, atau cari aja namanya designer. Cari ya designer. Nah, Anda lihat. Gambarnya persis kayak gini. Dan Anda lihat. Semuanya ini ada terhubung. Bahwa di sini, ini contoh kalau nggak ada keterhubungan sama sekali, nggak ada foreign key ya. Kalau nggak ada foreign key kayak gini nih, ini nggak ada. Nah, ini kalau ada foreign key-nya kayak gini. Jadi, data pegawai ini, isinya, khususnya untuk golongan sama departemen, ini manut sama departemen yang ada di sini, sama golongan di sini. Kalau saya ini golongan saya isi asal-asalan, misalkan saya isi golongannya, golongan berapapun, misalkan nih, golongannya ini ada 1 sampai 4. Saya ngisi di sini golongan 5, kira-kira bisa nggak? Nggak akan bisa. Kenapa? Golongan 5 tidak terdeteksi di sini. Sama halnya kayak saya tadi, di sini ada barang, namanya Aqua. Namanya Aqua ya, A pakai Q, U, A. Tapi saya di sini ngisinya pakai Aqua, gitu, pakai K. Nggak akan bisa. Kenapa? Dia tidak deteksi di sini, nggak ada. Gitu. Nah, itu fungsinya menggunakan foreign key, kunci tamu. Sama halnya kayak tadi, Pak Oki kerja di bagian lab, misalkan golongannya golongan 3 misalkan. Tapi saya iseng masukinnya di sini golongan yang tidak ada di sini, golongan 4, datanya Pak Oki di sini, golongan 4 nggak ada, sama golongan bagiannya, misalkan bagian apa, saya isi sembarangan. Saya isi sembarangan di sini. Nggak akan mau, karena apa? Di sini nggak ada. Golongan 4 nggak ada, golongan di sini bagian di sini juga nggak ada, otomatis nggak akan mau diinput di sini.
Tapi kalau di sini sudah terrecord, sudah ada rekamannya, di sini ada rekamannya, ada di sini bisa gitu. Ya, itu fungsinya menggunakan foreign key. Nah, itu nanti bisa Anda coba, Anda lakukan ya dengan menggunakan tabel penjualan tadi tiga tabel ini. Makanya constraint ini tadi berfungsi ketika kita memasukkan data pada suatu kolom. Jadi jika ada data yang dimasukkan memiliki ini, ya data sebelumnya sudah harus ada ya, dan dijadikan rujukan. Contoh tadinya di sini lagi saya panggil ya from pegawai. Namanya apa tadi? Data pegawai. From data select. Oh, penjualan. Ini Pak, sebentar. Show penjualan ya. Nggak bisa quit dulu berarti. Pegawai. Oke. Saya use pegawai. Nah, ini baru bisa select bintang from data pegawai. Oke ya, lihat nih. Golongannya A semua, B, C, D, A, B, A, D, B kayak gitu ya. Nah, sekarang saya akan buktikan. Select bintang from golongan. Oke. Ada nggak di sini golongannya golongan E? Nggak ada. Kalau saya berusaha ngisi data pegawai ini, saya isi datanya insert into data pegawai values, name, nama, alamat, golongannya saya isi E. Yang terjadi apa? Error. Kenapa? Karena E-nya nggak ada di sini, gitu loh. Paham ya? E-nya nggak ada, fungsinya tadi kunci tamu seperti itu. E-nya nggak ada di sini. Kalau kita biasanya ngisi kayak biasa, kalau Pak, apa yang terjadi kalau kita tidak menggunakan kunci tamu atau tidak menggunakan foreign key? Saya bisa ngisi golongan E sampai Z, Mbak, kayak gitu, Mas. Dan itu nggak beraturan. Paham ya? Saya bisa ngisi golongan dari A sampai Z kalau saya tidak mengikuti aturan foreign key tadi. Sama halnya dengan kode dep. Kode dep di sini kita buktikan. Select bintang from departemen. AK, PR, PS. Ada nggak yang selain AK, PR, PS di sini? Nggak akan ada. Misalkan saya iseng ngisi apa AD, ZZ kayak gitu. Apalah, nggak ada di sini. Kenapa? Karena kita harus mengisikan kode dep ini sesuai yang ada di rujukannya di sini. Bahwa akuntansi ini adalah AK ini adalah akuntansi. Sama halnya kayak tadi transaksi, bahwa makanya kalau dibelanja di minimarket, kayak misalkan Anda belanja beli air mineral, aqua kayak gitu kan, bahwa itu ada ID barangnya. ID barang itu kan berarti di transaksi di struk Anda itu ada ID barang, bahwa ID-nya misalkan apa, air mineral misalkan AM kayak gitu. AM itu air mineralnya tadi, ketika sudah kita beli terus kita ambil, berarti di tabelnya, misalnya anggap aja ini adalah tabelnya barangnya, tabel barang ya, bahwa ID-nya AM, namanya air mineral, sisa stoknya berarti apa? Stok mungkin ya, stok tadinya mungkin di sini dia stoknya 10, ketika kamu beli 1 jadi 9 nanti kayak gitu loh. Karena tadi sudah kamu beli, makanya manajemen tadi ya stok kayak gitu ya, menggunakan sistem database kayak gitu. Anda bikin aplikasi sederhana, simpel-simpelan, tujuannya kayak gitu. Secara otomatis gitu loh. Bahwa stoknya nanti tinggal 9. Nanti kalau ada yang beli lagi transaksi berikutnya, struk berikutnya, berarti sisanya tinggal 8 kayak gitu. Kan enggak. Memang kalau kita mau, makanya kalau kita nggak menggunakan sistem ya kita menggunakan pembukuan ya capek kayak gitu.
barang sebanyak gitu di minimarket, mbok suruh data pakai buku ya sehari udah rampung-rampung kalau kamu transaksi gitu. Ya kan? Nah, itu fungsinya. Oke. Jadi kita tadi sudah belajar auto increment, cara menulis, cara memasukkan data dengan baik kayak gitu, yang kosong dan sebagainya kita sudah tahu. Foreign key sudah di sini saya jelaskan. Nah, nanti ini tadi Anda bisa membuat ini nanti sebagai praktikum yang kedua. Nanti Anda bikin ya. Plus nanti isi datanya Anda isi. Jadi ada 5 tabel ya yang saling terhubung seperti ini. Ya, jadi nanti gambarnya nanti di desainer nanti harus berarti kan sudah seperti ini ya. Jadi harus seperti ini. Ya. Ya, ini sudah jelas semua, nanti Anda isi ya. Tanyakan silahkan. Intinya adalah tugas hari ini nanti Anda membuat ini. Sebagai latihan Anda foreign key plus datanya diisi. Misalkan barang, berarti barangnya konsisten kayak tadi di sini. Saya bilang, misalkan barangnya apa, kodenya apa, Pak? Kodenya apa, Pak? Isinya, Pak, sama barangnya apa saja, Pak? Bebas. Misalkan nih, 5 orang, saya pastikan nih kalau 5 orang ini nyontek-mencontek ya, nama barangnya sama, ID-nya sama, ini mesti contek-mencontek kayak gitu. Wong 5 orang disuruh bikin database penjualan kan banyak. Kamu mau penjualan toko sembako, penjualan pulsa, mau penjualan apalagi ya, misalkan toko hijab atau makanan, terserah kamu. Silahkan. Kamu mau bikin penjualan, yang penting adalah isi tabelnya ini, kayak gitu. Itemnya apa saja terserah kamu. Namanya siapa, mbok karang sendiri silahkan. Ya. Itu silahkan nanti Anda buat.